jawaban saya terhadap pertanyaan tadi ya, santri otomatis nasionalis. Nggak mungkin santri itu tidak nasionalis. Kita di satu sisi menyiapkan diri kita untuk ke depan bagaimana mengisi kekosongan itu ya, supaya tidak terjadi kekosongan roh ketuhanan ya di semua sektor. Karena dari diskusi antar santri, kemudian dari bacaan-bacaan yang mereka ikuti selama ini, itu bisa membuka suatu wawasan dan secara berani dituangkan dalam forum diskusi. Jangan keburu curiga dulu dengan pesantren. Pesantren ini sudah banyak berjasa mencerdaskan umat dan masyarakat. Tolong diberi kesempatan untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sidogiri TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi bersama kami di program Mujalasah bersama Sidogiri TV. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah santri tiga dunia, seorang intelektual yang selain aktif di bidang dakwah, juga di bidang akademik dan jurnalistik. Beliau Profesor Habib Muhammad Baharun. Ahlan wa sahlan Habib, marhaban bihudurikum fi Sidogiri. Terima kasih, siap. Pulang kampung di Sidogiri. Pulang kampung Habib. Pulang kampung. Ini daerah tempat saya mencari kesejukan rohaniah di sini. Dulu Habib pernah aktif juga ngisi di Sidogiri Habib? Betul, di An-Najah. Beberapa tahun di An-Najah. Masih Sidogiri ini bangunan-bangunannya masih sederhana ya. Perkantoran itu di belakang ya. Kemudian karena istiqomahnya para santri, para masyaikh di sini, kemudian pelan tapi pasti berkembang terus Sidogiri. Alhamdulillah. Terakhir tahun berapa Habib? Mungkin saya 15 tahun yang lalu atau lebih 20 tahun yang lalu lah. Sudah tidak mengajar tapi sering berkunjung di sini menyenguk santri-santri yang ada di sini. Baik Habib. Jadi beliau ini pemirsa adalah selain juga seorang tokoh di bidang akademik, beliau produktif menulis. Yang kami baca pernah aktif di majalah Tempo, Habib. Betul, saya di Tempo. Dari 10 tahun. 10 tahun di majalah Tempo. Kalau untuk sekarang, Habib, aktivitasnya lebih fokus ke... Saya sekarang ya tetap mengajar ya di Universitas Ibrahimi Situbondo. Kemudian ada di STIN Jakarta. Kemudian kuliah-kuliah umum di beberapa perguruan tinggi termasuk di Bandung ya. Ya itu saja. Jadi berkurang aktivitas itu seperti dulu lagi karena sudah tidak mudah lagi kan. Tapi saya lebih senang menguji sekarang ini ya, menguji program doktor, program S2, S3 gitu. Karena itu lebih mudah buat saya daripada mempersiapkan materi untuk satu semester. Yang punya tanggung jawab bagaimana dengan materi itu harus diselesaikan dengan baik bagi mahasiswa-mahasiswa yang saya ampu untuk itu. Baik. Iya. Kalau hari ini kita mau diskusi Habib, karena momentumnya adalah Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional, iya. Jadi tema yang harinya para santri ini. Iya. Iya. Jadi tema yang ingin kita diskusikan itu tentunya berkaitan dengan santri dan nasionalisme. Ya, menarik sekali. Pertama, bagaimana sebenarnya sikap yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia, terutama oleh santri agar bisa dicap sebagai seorang nasionalisme dan sejauh mana si nasionalisme ini penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga bagaimana nasionalisme dikenal sejak zaman Nabi dan para sahabat. Mungkin untuk yang pertama, Bib. Sebenarnya sikap dan sifat seperti apa seseorang itu bisa terbilang sebagai sosok yang nasionalis? Jadi saya kira sederhana saja kita memastikan ini ya. Seorang santri menurut saya sekaligus nasionalis. Tapi seorang nasionalis belum tentu santri. Ini persoalannya. Kalau kita kaitkan hal ini dengan keadaan ya, kondisi bangsa dan negara ini sekarang ya, lebih banyak nasionalisnya tapi tidak mengerti santrinya. Kesantriannya itu tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang kita saksikan sekarang. Korupsi merajalela, penyimpangan di sana sini ya. Kemudian kedoliman terjadi ya. Orang yang berkuasa sudah lupa dengan
kulit lupa akan kacang akan lupa kulitnya. Yang terjadi sekarang ini ya rakyat semakin miskin. Karena apa? Karena tidak berpikir bagaimana bisa mengentas kemiskinan. Hanya bermodal nasionalisme saja tanpa ada santri dengan tanda petik yang berarti pengetahuan agama bagi nasionalis itu, yang terjadi seperti yang kita alami beberapa dekade yang lalu itu. Jadi menurut saya santri harus saatnya sekarang harus tampil ke depan. Tampil ke depan, ambil bagian yang strategis. Ya. Kalau kita bicara santri dalam konteks sekarang memperingati Hari Santri Nasional, saya bersyukur melihat keistiqomahan dari Sidrogiri ini, yang mulai berkembang ekonomi syariahnya, ya, mulai berkembang bisnis syariahnya, ya, dan sayapnya berkembang melalui jaringan yang ada. Ya. Ini saya kira luar biasa. Tapi jangan hanya sekedar dalam bidang ekonomi. Tapi santri yang harus kalau dikaitkan dengan nasionalisme harus ambil bagian yang lebih strategis lagi di dari sektor-sektor yang strategis. Dari sekian bisnis itu. Misalnya di bidang politik, ya, kita didik anak-anak kita, santri-santri untuk duduk di parlemen, untuk duduk di pemerintahan yang ada, agar mengimbangi dari orang-orang yang hanya mengandalkan isu nasionalisme saja tanpa mengerti bahwa pentingnya santri ketika memerdekakan Indonesia ini. Jadi ini konteksnya kan jihad itu nanti. Dengan resolusi jihad, mengapa santri dilibatkan untuk merebut kekuasaan dari cengkraman penjajahan itu. Nah, sekarang penjajahan sudah tidak ada lagi. Tapi yang kita hadapi adalah penyimpangan-penyimpangan dari bangsa sendiri. Ya, itulah jawaban saya terhadap pertanyaan tadi, ya. Santri otomatis nasionalis. Nggak mungkin santri itu tidak nasionalis. Karena banyak pesan-pesan agama sampai pun pada pernyataan statement hubbul waton minal iman dan lain sebagainya itu. Kemudian kita memiliki lagu Mars bahwa jalal waton itu menunjukkan santri tidak bisa dipisahkan dari nasionalisme itu sendiri. Seperti ikan dan air. Tapi yang harus dipertanyakan, mereka yang mengklaim nasionalis itu, apakah dia mengerti tentang kesantrian? Maksud saya, apakah dia nasionalis itu beragama, berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama? Belum tentu. Karena mereka itu kalau berketuhanan yang Maha Esa sila pertama, pasti takut sama Tuhan. Buktinya apa? Korupsi terjadi di mana-mana, merajalela. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka tidak takut sama Tuhan. Kalau takut sama Tuhan, tidak mungkin terjadi penyimpangan yang seperti itu. Tadi. Ya. Jadi memang santri dan nasionalisme ini tidak bisa terpisahkan. Artinya tidak bisa terpisahkan. Dengan menjadi santri sebenarnya secara otomatis sudah diajarkan bagaimana cara memahami nasionalisme yang benar. Iya, dari sejak awal kita diajarkan itu. Seperti yang saya katakan, itu tidak terdapat di dalam pendidikan umum itu. Pendidikan tentang bagaimana kita bela negara, ya, bagaimana kita anti penjajahan, anti kedoliman, itu tidak ada. Di sekolah-sekolah umum tidak diajarkan seperti ini, tapi di pesantren sudah ada. Disitulah kelebihannya pesantren itu. Kalau melihat sejarah, memang santri ini kan banyak sekali perannya dulu ketika masa-masa perjuangan bangsa Indonesia ini. Yeah. Jadi memang nasionalisme itu benar-benar tidak bisa dipisahkan dari jiwa seorang santri. Begitu, Habib? Betul, pertaruhannya itu nyawa. Saya teringat cerita Ki As'ad Syamsul Arifin, salah seorang pendiri paling muda Nahdlatul Ulama yang sekarang disebut sebagai pahlawan nasional itu. Dari pendiri pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Beliau bercerita sendiri kepada saya bagaimana jibakunya ketika Ki As'ad bersama Habib Hadi Al-Haddar dari Bondowoso yang seusia dengan Ki As'ad. Itu sampai Habib Hadi itu dijuluki Habib Hadi militer. Karena pejuang yang berhasil merampas gudang senjata milik Belanda di Kalisat. Kalisat itu kota yang tidak jauh dari Bondowoso. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan sekedar motivasi untuk berjuang dari para kiai kepada santrinya, tapi betul-betul Ki As'ad sebagai santri yang baik saat itu berjibaku, itu taruhannya nyawa itu. Karena kalau ketahuan sudah langsung tembak di tempat itu. Itu berhasil mengambil senjatanya dibagikan,
Maka ketika terjadi clash dengan Belanda, para pejuang itu sudah memegang senjata. Senjata itu dari rampasan itu. Itu ceritanya Ki As'ad seperti itu. Jadi artinya sejak awal masa menjelang kemerdekaan, santri itu sudah pejuang semua sebenarnya. Jadi banyak kiai-kiai kita tuh seharusnya sudah mendapatkan bintang semua tuh sebagai veteran-veteran perang yang harus menjadi pahlawan. Nah, cuma ada yang mau, ada yang ngurus urusan ininya perjuangannya ya kepada negara, ada yang tidak pedulikan tuh. Saya berjuang sudah ikhlas. Seperti Ki As'ad dapat gelar pahlawan setelah beliau meninggal. Iya benar. Orang lain memberitahu bahwa ini pahlawan, lalu diberi gelar pahlawan nasional itu. Jadi artinya banyak pahlawan-pahlawan kita itu dari para kiai yang menanamkan pada santrinya itu menanamkan motif perjuangan, cinta spirit perjuangan yang disampaikan oleh santrinya. Jadi menurut saya santri itu sudah memang genetikanya ya gennya itu ya gen perjuangan, artinya nasionalisme. Yang perlu dipertanyakan ini yang bukan santri ini, yang hidup di luar lingkungan santri, apakah mereka tuh betul-betul gen perjuangan atau tidak? Nah, kalau gen perjuangan tidak mungkin sampai bisa tega-teganya mengkorupsi uang rakyat ya, yang mestinya hak rakyat dikorupsi besar-besaran. Kemudian ketika ketahuan muncul isu-isu pengalihan dan lain sebagainya, ini yang terjadi sekarang. Nah, karena itu kita menghimbau santri itu ambil bagian yang strategis ini. Iya. Kalau batasan mungkin Habib, kalau nasionalisme itu secara mungkin ada batasan, seseorang bisa dianggap nasionalis. Karena kalau tanpa ada definisi yang jelas, kemudian banyak oknum-oknum yang mengklaim saya nasionalis, saya yang paling nasionalis. Sementara kita yang santri yang memang dididik untuk senantiasa berada di jalur perjuangan, kadang karena tidak sepaham mungkin atau karena tidak sependapat dengan mereka yang mengklaim nasionalis, akhirnya dituduh tidak nasionalis, anti Pancasila dan lain sebagainya. Kalau menurut Habib bagaimana? Ya menurut saya ya diukur dengan Pancasila itu sendiri. Sekarang kan sudah tidak ada penjajahan fisik itu ya. Kita ambil bambu runcing, ambil senjata untuk berhadapan-hadapan. Standarnya sekarang adalah Pancasila. Ketika kita mengisi kemerdekaan untuk mengukur seorang ini pas nasionalis atau tidak, dia sekaligus kita bertanya, dia Pancasilais atau tidak. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apakah dia itu bertuhan? Karena jangan lupa ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dibuka dengan kalimat keramat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini kalimat keramat nih. Dan disebutkan pasal-pasal berikutnya, negara ini berlandaskan pada dasar negara ini adalah berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan. Jadi negara ini adalah negara bertuhan. Berketuhanan. Tidak ada tempat mereka yang tidak bertuhan. Oleh karena itu banyak mempertanyakan mengapa komunisme bisa tumbuh berkembang di Indonesia. Padahal komunisme itu siapapun tahu tidak bertuhan. Bahkan anti Tuhan, anti agama. Ya. Nah, tolak ukurnya di situ. Apakah dia bertuhan? Kalau orang takut Tuhan, pasti nggak mungkin menyimpang. Nggak mungkin melawan undang-undang, melawan Undang-Undang Dasar 45. Ya kalau itu cuma diomongkan NKRI, Pancasila, Garuda itu simbol-simbol saja. Itu simbol-simbol yang kosong kalau tidak dilaksanakan. Yang sudah melaksanakan sila pertama ini adalah umat Islam. Karena yang menemukan Pancasila ini rumusannya itu para kiai. Saya pernah dikasih tahu sama Ki As'ad waktu Muktamar NU, Munas 83, Muktamar 84 di Situbondo. Itu saya ikut terlibat karena waktu itu saya baru-baru jadi jurnalis, jadi laporan utama di tempat saya bekerja. Itu saya dekati terus Ki As'ad. Ki As'ad tuh pernah memberitahu bahwa yang merumuskan Pancasila itu kebanyakan ulama, baik ulama dari Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah. Ada juga orang nasionalisnya itu juga nasionalis agama, dasarnya agama. Maka lahirlah Pancasila. Pancasila itu sebetulnya rumusan dari tauhid sila pertama. Bahkan Ki As'ad itu dengan bahasa yang sangat lugas, beliau mengatakan, sila pertama itu Qul huwallahu ahad, katanya.
Nah, bahkan bisa diurai lagi, sila pertama itu adalah hablum minallah. Sila ke-2 sampai 5 hablum minannas. Coba lihat, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia hubungan antara manusia yang diatur dalam hubungan hablum minannas, persatuan Indonesia. Kemudian yang musyawarah itu dan keadilan sosial. Semua ini urusan hablum minannas. Yang pertama, puncaknya sila pertama yang tidak bisa diperas. Sekarang orang-orang yang berbau-bau komunisme itu sekarang ingin memeras menjadi eka sila, menjadi satu sila. Ya berarti hilang agamanya itu. Ya, itu sudah tidak benar, sudah berarti mengingkari rumusan aslinya itu. Nah, sekarang ketuhanan yang Maha Esa. Coba perhatikan di dalam kamus bahasa Indonesia, mengapa para ulama itu merumuskan, disepakati oleh para pendiri bangsa ini yang lain, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa tidak disebut ketuhanan yang Maha Satu atau Tunggal? Karena Esa itu tidak bisa dibagi. Itu tauhid. Coba lihat di kamus bahasa Indonesia, Esa itu tidak bisa dibagi. Kalau Eka itu bisa dibagi. Kalau ada Eka, Dwi, Tri, dan lain sebagainya bisa dibagi. Bisa ada kelanjutan bilangannya itu ya. Tapi kalau Esa nggak ada. Ya kan? Secara diksi memang pemilihan yang paling tepat justru. Diksi yang paling tepat itu Esa. Esa itu tauhid. Tidak bisa dibagi. Tanpa kita menilai untuk cocok untuk agama lain atau tidak. Kita tidak perlu itu ya. Tapi bahwa ini sebetulnya rumusan luar biasa. Yang dirumuskan oleh para ulama. Kurang nasionalis seperti apa? Karena rumusannya seperti itu, dan kita tinggal menjalankan apa yang dirumuskan oleh para ulama. Jadi memang ya salah kalau ada yang menganggap santri ini tidak nasionalis. Justru ajaran-ajaran di dunia pesantren itu santri tidak nasionalis apabila santri itu menolak Pancasila. Apabila menolak Pancasila, wah ini tidak nasionalis. Karena menolak mitsak para ulama yang sudah merumuskan bahwa bagaimana Pancasila ini sesuai dengan tuntunan agama kita, sila demi silanya, tapi juga bisa diterima oleh agama lain. Ini kan luar biasa. Apakah kemudian berarti kalau menolak Pancasila juga menolak ketuhanan yang Maha Esa? Ya, jadi bukan santri juga, tidak bisa sah dikatakan sebagai santri juga. Tidak bisa santri juga. Kalau ini, Bib, kalau di lintas sejarah, apakah sikap nasionalisme itu ada sejak masa Nabi? Kan kadang ada tuh orang-orang yang nanya, apakah itu ada di zaman Nabi? Kayak gitu. Ya ada lah. Jadi Nabi mendirikan negara Madinah itu kan sebetulnya karena sudah menguasai masyarakat. Masyarakat Madani kemudian jadi Madinah sebagai ibu kota pertama. Kemudian baru tahapan berikutnya membuat suatu mitsak, perjanjian yang disebut sebagai Sulhul Hudaybiyah itu. Perjanjian yang melibatkan minoritas, dan minoritas itu mendapatkan hak-haknya apabila dia ikut bersama-sama menjaga Madinah. Itu pasca mengalami peperangan ya, intervensi dari kufar Quraisy, dari Bizantium, dari bahkan orang-orang Yahudinya sendiri yang berkhianat. Jadi ini piagam Madinah itu sebetulnya konstitusi pertama di dunia sebelum ada konstitusi lain. Ketika Bizantium, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur yang disatukan dalam satu kata Bizantium, masih barbar, nggak mengenal konstitusi. Islam sudah memperkenalkan lewat Nabi Muhammad SAW konstitusi Madinah itu, As-Sulhul Hudaybiyah. Hanya saja dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kan suka berkhianat itu. Maka terjadilah eksekusi terhadap mereka yang menjadi penyebab terjadinya pengkhianatan terhadap konstitusi yang sudah disepakati itu. Kalau ini, Bib, memang kan ada apresiasi dari pemerintah untuk pesantren khususnya kaum santri sampai dijadikan Hari Santri Nasional. Lantas kalau untuk konteks sekarang, mungkin bagi teman-teman yang masih ada di pesantren yang kesehariannya hanya dengan pena ngaji kepada kiai dan berdiskusi lain sebagainya, itu apa langkah yang harus dijalankan oleh santri yang masih ada di pesantren agar bisa dikatakan nasionalis? Ya di sini kan banyak kiai-kiai yang bisa mengajarkan apa yang pernah diajarkan oleh kiai-kiai terdahulu. Tadi sudah saya katakan, sekarang tidak ada lagi peperangan fisik melawan penjajahan. Tapi yang ada itu adalah penjajahan dari diri kita masing-masing. Ya.
dari bangsa ini sendiri ya. Jadi berkuasa dengan menjajah masyarakatnya, itu yang terjadi. Yang itu kita luruskan. Nah, kita tidak perlu menyesali sesuatu yang sudah terjadi, kerusakan-kerusakan yang pernah terjadi nggak perlu disesali. Dan itu tidak mungkin bisa kita perbaiki, yang sudah lewat tuh lewat. Tapi bagaimana peran santri ke depan itu dipersiapkan dari sekarang untuk mengisi potensi-potensi yang strategis itu. Jadi memang saya melihat kesuksesan yang luar biasa di Sidogiri ini dalam bidang bisnis dan ekonomi. Ya. Tapi bidang yang lain bagaimana? Memang kita semua harus memulai dari ekonomi ya. Karena kalau melihat sejarahnya banyak ormas-ormas Islam itu ketika berdiri dimulai dari ekonomi dulu. Coba perhatikan, dimulai dari Sarekat Islam sebelum lahir didahului dengan Sarekat Dagang Islam, berdagang dulu. Baru kemudian ulamanya berhimpun. Jadi pengusaha dulu harus dikuatkan. Usaha dulu harus dikuatkan. Baru ulama. Ulamanya itu belakangan. Demikian NU. NU itu sebelum berdiri, menurut sejarah didahului dengan lahirnya Nahdlatul Tujar. Kebangkitan para pedagang. Baru ulamanya. Jadi kalau kita lihat kronologi berdirinya ormas-ormas Islam itu ya, itu selalu didahului dengan ekonomi. Pergerakan ekonomi. Iya, gerakan ekonomi. Karena itu kembali ke menguatkan ekonomi bagi Sidogiri ini sangat tepat, penting. Dan itu dampaknya menular kepada pesantren-pesantren yang lain sekarang. Kooperasinya berkembang, dimulai dari Sidogiri ini. Berkembang terus ini. Nah, itu bagus diteruskan ya. Tapi untuk hal-hal yang lain, kita jangan hanya menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi tidak sesuai dengan keadaan. Tapi justru ambil bagian yang penting dalam pemerintahan, dalam ini. Mas, santri-santri kita tuh harus mengisi, ada yang masuk jadi TNI, ada yang jadi polisi. Supaya kalau ingin polisi itu baik, diisi dengan banyak santri. Harus ikut mewarnai. Harus ikut, ya, memperbaiki ke dalam. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah saya lihat terbuka untuk santri ya, dan banyak yang berminat ternyata yang masuk TNI, Polri, apa itu. Kayaknya ada upaya untuk memprioritaskan ini karena selama beberapa dekade waktu itu tidak ada yang tertarik santri itu untuk masuk ke dunia TNI maupun Polri itu. Tapi harus dimulai dari sekarang. Jangan semua jadi ulama. Kan cita-cita adik-adik semua ini kan sekarang kalau tamat buka pesantren. Pesantren sudah cukup banyak, saya kira nggak perlu buka lagi. Sekarang bagaimana mengisi ini loh potensi-potensi yang ada ini, pemerintahan apa, harus ada yang jadi bupati. Saya senang kalau ada kiai jadi bupati, ada santri jadi anggota DPR. Paling tidak ini mengimbangi dari kenakalan-kenakalan orang yang tidak pernah dididik oleh agama. Mengapa mereka tuh korupsi, menyeleweng dan apa? Karena tidak punya pegangan agama. Bahkan sudah kehilangan rasa takut pada Tuhan, nggak ngerti dosa. Nggak tahu nanti harta yang dimakan ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau santri kan bisa mengingatkan, menularkan yang lain kalau masuk di pemerintahan. Kadang santrinya sendiri ini, Bib, masih bingung, Bib. Iya. Masih bingung mau nanti ketika sudah lepas dari pesantren, mau mengisi di bidang apa. Karena kan memang yang diajarkan di pesantren ya bidang agama. Iya. Nah, kalau pesan dari Habib kira-kira bagaimana untuk para santri yang sedang belajar di pesantren ini agar juga memiliki visi ke depannya yang punya semangat juang yang sama seperti yang Habib sampaikan tadi untuk ikut membangun bangsa dan negara ini. Bangsa dan negara ini ya. Ya, jadi apa yang ditakutkan untuk terjun ke dunia yang lain seperti itu? Selama bekal yang didapatku dipentingkan untuk orang yang lain. Kita berbagi dengan kehadirannya santri-santri yang masuk berbagai sektor yang ada, pemerintahan, ekonomi, bisnis, maupun di dalam politik. Ya apa supaya menjadi baik. Saya termasuk orang yang tidak setuju dikatakan jangan masuk politik itu kotor. Tidak, politik tidak kotor. Yang kotor itu orangnya. Politik itu bebas nilai. Siapapun akan mengatakan bahwa politik itu bebas nilai. Tergantung orangnya. Orangnya mau rusak-rusakan di politik, ya rusak politiknya karena rusaknya orang itu. Tapi kalau di dalam wadah politik itu ada orang baik-baik, ya mungkin politik partainya menjadi baik karena banyak santri, banyak orang baik-baik ya.
Nah, ini harus kita rebut ke depan, itu menjadi santri-santri yang jangan cuek terhadap keadaan yang ada nih. Ya kita harus bertanggung jawab terjadinya kerusakan kalau memang kita cuek dengan keadaan yang ada ini. Jadi memang tanggung jawab kita sebagai santri dan juga bagian dari bangsa yang besar ini agar bisa memikirkan hal itu ke depannya. Betul. Jadi kita harus menyiapkan diri kita sebenarnya. Kita di satu sisi menyiapkan diri kita untuk ke depan bagaimana mengisi kekosongan itu ya, supaya tidak terjadi kekosongan roh ketuhanan ya di semua sektor instrumen kekuasaan yang ada. Di sisi yang lain kita coba mendekati pemerintahan yang ada sekarang, minta perhatian dari pemerintah bahwa pesantren ini jasanya besar mencerdaskan bangsa. Kasih kesempatan untuk masuk di pemerintahan, kasih kemudahan. Jangan mengasih kemudahan kepada orang-orang yang nyogok saja. Sehingga nggak ada habisnya ini jadi bola liar terus ini. Kalau orang yang bisa dapat kedudukan tuh harus nyogok. Jadi anggota parlemen nyogok. Jadi bupati nyogok dulu. Jadi wali kota nyogok dulu. Jadi ini. Jadi akhirnya politik itu berkisar pada hal-hal seperti itu yang negatif itu. Bahkan lebih parah lagi, akhirnya politik kita itu tidak terlepas daripada dua kata, dua hal, yaitu menipu dan meyakinkan. Menipu dan meyakinkan. Ya, menipu masyarakat bahwa dia seolah-olah akan berjanji akan mensejahterakan masyarakat, berjanji akan memperhatikan rakyat, tapi ternyata itu tipuan saja. Karena omongannya meyakinkan, ya apalagi disertai sogokan-sogokan, masyarakat percaya dengan tipuan itu. Akhirnya memilih dia. Ini yang terjadi siklusnya setiap 5 tahun pemilu seperti itu. Jadi memang bagaimana kita merubah ini, proses busuk ini, menjadi lebih baik dengan masuknya santri. Kita nggak usah mengatasnamakan pesantren. Pesantren memang harus steril dari pengaruh-pengaruh orang untuk ingin didukung oleh pesantren. Tapi pesantren itu harus mempersiapkan kader-kadernya untuk memasuki semua sektor yang ada ini. Insya Allah ke depan bisa kita lihat hasilnya, 5-10 tahun ke depan bisa kita lihat hasilnya nanti bagaimana pemerintahan ini bisa lebih baik gitu. Kalau kaum-kaum santri juga punya visi ke depan untuk turut mengisi kekosongan itu. Jadi memang jiwa kesantrian ini menurut Habib penting untuk dimiliki segenap bangsa agar tidak terjadi hal-hal penyimpangan-penyimpangan tadi. Betul sekali. Oleh karena itu saya senang sekali ada kiai jadi bupati merebut itu. Ada kiai kita siapa di sini mencalonkan bupati, itu harus didukung itu. Terus ada yang jadi anggota DPR, siapa dari Sidogiri itu ada beberapa sejumlah yang juga saya kenal waktu itu ikut di An-Najah saya itu. Jadi DPR siapa namanya lupa saya sudah. Tapi ada beberapa orang saya ketemu sudah mencalonkan. Tapi itu harus diperbanyak lagi, masuk ke semua lini, ke DPR, DPR RI, DPR daerah, wali kota, gubernur kalau perlu semua. Jangan kita ini selama ini dijadikan sebagai pendorong kendaraan. Kendaraan yang mogok didorong, kendaraan yang sudah jalan kita ditinggal. Iya benar. Ya. Atau cukup puas dikasih ongkos sedikit karena ongkos dorongnya sudah kita puas saja. Jangan, kita yang pegang kendaraan itu. Kita yang jadi sopir di kendaraan itu untuk mengarahkan kemana kendaraan ini kepada tujuannya. Karena itu kadang begini, Beb. Kalau kami sebagai santri, kadang ada dilemanya juga, Beb. Ketika mau terjun misal ke dunia politik yang mana hal itu seolah-olah digambarkan, sekalipun kata Habib tadi politik itu bebas nilai. Jadi kalau kita mau ikut mewarnai, maka warna yang ada bisa jadi sesuai dengan apa prinsip-prinsip yang sudah diajarkan di pesantren. Tapi kebanyakan, Beb, ketika kita sudah masuk, misal anggap ini adalah sebuah lumpur, kita masuk justru kita yang kotor. Kalau menurut Habib bagaimana? Itu kecelakaan namanya itu. Kecelakaan? Iya, kecelakaan. Tapi satu kasus itu nggak bisa ditarik atau digeneralisasi semua. Jadi karena itu anggap kecelakaan saja. Ya, itu selalu terjadi dalam suatu kondisi orang-orang yang begitu itu. Saya kira bukan hanya di dunia politik, di dunia lainnya pun. Misalnya di dunia kita sedang galak-galaknya mengangkat ekonomi ini, ya, ekonomi syariah, ekonomi umat ini, tahu ada yang korupsi, utang nggak bayar, kan ada kasuistis sekali itu. Jangan karena itu kemudian spirit kita tuh menurun.
Benar. Kita menjadi inferior, kemudian tidak mau lagi. Jangan. Saya kira biasa dalam satu komunitas itu ada yang nakal itu biasa. Tapi jangan putus asa karena kasus itu. Kita teruskan. Masa dari 1.000 ya kemudian nggak ada yang jadi semua. Kan nggak mungkin. Dari 1.000 yang kita sebar atau 500 orang kita sebar, masa nggak ada 70% yang jadi, 80%-nya. Itu sudah bagus. Dan akhirnya nanti ini menjadi suatu kondisi di mana akhirnya semua lini yang ada ya itu dikuasai oleh orang-orang yang pernah ngaji, santri, yaitu santri itu. Kalau dawuh salah satu masyaikh itu bahwa di pesantren ini adalah toko kelontong. Jadi sekiranya orang butuh apa saja tinggal ngambil semuanya. Betul, ya itu ilustrasi yang pas sekali itu. Kalau ini Beb, kalau ada beberapa orang yang beranggapan bahwa santri itu tidak punya peran dalam membangun peradaban. Mereka ya mau nyari kerja aja sulit gitu karena ya tidak punya skill. Itu kalau menurut Habib bagaimana? Ada lagi yang mengatakan begini, Beb, bahkan santri itu karena yang dipelajari di pesantren hanya sekedar pendidikan agama, sehingga jiwa-jiwa nasionalisme diragukan. Nah, kalau menurut Habib bagaimana? Ya, itu penilaian yang salah. Saya kira orang yang menilai pesantren dari luar, dia tidak pernah melihat datang ke pesantren, melihat dialog dengan anak-anak. Saya sangat mengagumi betul Sidogiri ini karena saya tidak mengira bahwa kalau dilihat dari luarnya ya kadang-kadang humul, ketawaduan itu tidak menggambarkan kepintaran dari anak-anak ini. Saya baru tahu ketika di forum An-Najah itu ketika saya lempar pertanyaan, mereka bertanya dengan susunan kata yang baik. Yang saya kagum sekali sampai-sampai wawasan politiknya itu ada. Padahal kalau kita lihat pesantren ini kan terkurung betul ini kan. Dari mana itu anak-anak dapat itu? Karena dari diskusi antar santri, kemudian dari bacaan-bacaan yang mereka ikuti selama ini, itu bisa membuka suatu wawasan dan secara berani dituangkan dalam forum diskusi. Itu pernah saya betul. Saya kalau mengajar di kampus-kampus umum itu sampai kesal. Kadang-kadang habis ngajar nggak ada yang tanya. Itu bedanya dengan santri ini sebagai ilustrasi aja ya. Tapi kalau saya ngajar di pesantren, setelah ngajar materi menyampaikan 1 jam ya atau kurang dari 1 jam, kemudian sesi tanya jawab, itu yang tanya itu banyak. Dan bertanya itu berbobot, tidak langsung bertanya kaku ya. Apa hukumnya ini dan itu, bukan tanya itu. Tapi dia memberikan wawasan dulu. Ini kan luar biasa. Ini saya kira kelebihan dari pesantren ini yang tidak banyak diketahui orang. Sehingga dianggap kalau melihat tampilannya pakai sarung, kemudian humul, ya, mutawadi, itu salah penilaiannya terhadap pesantren itu. Yang saya alami sebagai orang yang hidup dari pesantren ke pesantren, saya lihat potensi untuk kemajuan bagi pesantren luar biasa. Termasuk ketika saya di Bandung banyak dititipi santri-santri sini yang kuliah di sana itu. Saya pernah meragukan anak-anak santri ini masuk jurusan IT. Termasuk yang tadi itu Iqbal itu. Yeah. Saya bilang, kamu belajar matematik nggak di sana? Nggak pernah. Belajar aljabar nggak pernah. Belajarnya pakai kitab kuning seperti kita. Tapi kok dipilih IT? Ternyata setelah dijalani ya, dia tercepat selesainya. Selesai kuliahnya. Tercepat daripada anak-anak yang lain dan nilainya tertinggi. Dari mana belajar dia? Karena kalau dikasih kesempatan, anak pondok itu bisa kok. Benar. Jangankan cuma IT ada. Kalau dikasih kesempatan sekolah untuk bersama Habibie bikin pesawat terbang, saya kira bisa anak-anak. Sebenarnya bisa. Karena kita dipandang sebelah mata itu karena apa pesantren kajiannya kitab kuning melulu lah. Masa bisa ke dunia lain kita? Karena tidak diberi kesempatan. Karena itu Anda semua ini keluarlah ambil jurusan. Saya senang banyak yang kuliah itu luar biasa senang. Seperti saya dulu keluar dari bukan kungkungan ya, keluar dari sana karena saya tahu sekolahan di abah saya itu belum ada muadalah dari aku untuk kuliah. Saya minta izin sama abah saya untuk sekolah SMA supaya bisa kuliah. Asal mulanya seperti itu. Bukan berarti kurang karena agama kuat di sana. Tapi ternyata dulu pada tahun di zaman saya itu
itu tidak diakui, lulusan aliyah itu nggak diakui. Nggak diakui pemerintah. Nggak diakui, masuk kuliah nggak bisa, sekarang bisa. Nah, sekarang ada kesempatan, kalian tuh harus keluar. Harus masuki semua jurusan-jurusan itu berbagai. Kalau perlu jurusan-jurusan yang nggak memungkinkan, masuk aja, yakinkan bahwa bisa. Contoh kasusnya di Bandung tuh, IT. Nggak pernah belajar IT, belajar kitab kuning kok masuknya IT. Ternyata terbaik. Ternyata terbaik. Dan diselesaikan dengan cepat. Nah ini kan luar biasa potensi. Ini saya melihat potensi santri itu luar biasa. Cuman saja sekarang pemerintah itu bukan harus memperhatikan ini. Karena ada ribuan pesantren, belasan ribu pesantren di Indonesia ini membantu negara mencerdaskan masyarakat. Tolong ya, wahai pemerintah yang baru ini, kasih kesempatan pada santri ini. Buka peluangnya, jangan dipersulit. Buka peluangnya masuk ke militer, masuk ke kepolisian. Supaya kendala-kendala yang terjadi sekarang ini di berbagai sektor yang ada, dibantu oleh santri-santri kita yang baik. Jangan keburu curiga dulu dengan pesantren. Pesantren ini sudah banyak berjasa mencerdaskan umat dan masyarakat. Tolong diberi kesempatan untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Sekarang berjuang, untuk apa lagi berjuang? Belanda sudah nggak ada. Perjuangannya adalah bagaimana menjayakan masyarakat Indonesia ini, mensejahterakan masyarakat. Melalui suatu pendidikan yang baik, kemudian pemerintahan yang baik. Ya. Jadi menurut Habib, santri ini sebenarnya punya potensi besar untuk ikut membangun peradaban, membangun bangsa yang besar ini. Bangun peradaban ini. Jadi caranya, silahkan masuk ke sektor-sektor yang ada itu, tapi tetap harus membawa jiwa santrinya. Jiwa santrinya jangan lupa. Kita ini santri abadi kok kita ini. Santri abadi. Ini, maka itu judul buku kan santri semua. Jadi, kalau yang ini santri 3 dunia. 3 dunia. 3 dunia itu bukan alam dunia yang lain. Jadi dunia jurnalis, dunia dosen, dunia dakwah sekarang. Karena jadi di usia. Kalau misal ada santri 5 dunia memungkinkan. Ya apa 5-nya dunia? Bisa mungkin ke politik atau ke yang lain. Bisa. Tapi tetap jiwa kesantriannya itu tetap dibawa. Bisa. Berdunia-dunia nanti. Berdunia-dunia. Iya. Kalau ini Beb, kalau ibroh yang bisa kita ambil dari perayaan Hari Santri yang diberikan atau sebagai apresiasi dari pemerintah untuk perjuangan santri ini apa kira-kira? Sekarang pemerintah itu jangan hanya apresiasi diberi Hari Santri, tapi tidak, Hari Santri itu hanya tunggu setahun sekali diperingati tanpa ada membawa bekas apapun dalam kehidupan pesantren, tidak ada perubahan. Justru sekali lagi saya tekankan bagaimana pemerintah itu harus wajib menjembatani pesantren ini, memberikan posisi pesantren ini di pusat pemerintahan. Beri kami kesempatan agar kami bisa mewarnai dengan kekhasan pesantren. Sejajar, santri itu sejajar dengan lulusan yang lain. Sudah ada contohnya, Gus Dur itu murni orang pesantren, bisa jadi presiden. Kiai Ma'ruf Amin itu orang pesantren, wakil presiden, bisa jadi wakil presiden. Kemudian banyak menteri-menteri kita terdahulu juga orang pesantren. Ternyata menteri-menteri yang sukses. Justru yang gagal jadi menteri yang baik itu bukan jebolan pesantren. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa pengobatan untuk kondisi yang serius di Indonesia ini harus melibatkan santri. Melibatkan santri, benar. Ini obat yang mujarab insya Allah untuk perbaikan ke depan. Kalau menurut Habib, definisi santri itu sebenarnya apa? Ya, santri itu adalah orang yang terus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sejak lahir kita itu sudah santri, diajari ibu kita. Dan jangan merasa sudah cukup selesai tamat. Ini ada kejadian ketika saya tamat dari UIN, dulu namanya IAIN angkatan pertama di Sunan Ampel. Saya lapor ke orang tua bahwa lapor saya sudah tamat. Orang tua saya tidak tamat ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada tamatnya orang menuntut ilmu itu. Lalu mengutip kata-katanya Ibn Mubarak, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa in dhanna annahu alima faqad jahilah. Faqad jahilah.
Jadi dia kalau merasa alim, dia belajar, tidak berhenti belajar. Kalau dia tamat, nah di situ saya dapat pelajaran saya. Kalau merasa saya tamat Sidogiri, ini berarti selesai sudah. Selesai kealimannya sudah. Selesai kealimannya. Tapi kalau dia merasa belum tamat, kecuali nanti sudah mati, ya berarti harus belajar terus. Jadi santri itu memang karena itu dalam GBHN zamannya Pak Harto ada istilah long life education. Itu mengambil dari minal mahdi ilal lahdi itu. Jadi belajar itu tidak ada berhentinya. Jadi jangan sekali-kali kita nanti merasa sudah tamat Sidogiri. Berarti sudah suruh meninggal aja sudah. Kalau sudah tamat Sidogiri mati berarti. Jadi santri itu ya identik dengan belajar sampai kapanpun harus belajar. Santri itu terus harus belajar. Kalau ini Beb, ada sebuah definisi santri yang ditulis oleh dalam satu riwayat disebutkan oleh salah satu masyayikh Sidogiri, Hadratus Kiai Hasani Nawawi. Beliau mendefinisikan santri itu sebagai man ya'tasim bihablillahil matin, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, kemudian yattabi sunnat Rasulul Amin, mengikuti sunnah Nabi, kemudian la yamilu yumnatan wala yusratan, tidak toleh kanan kiri, artinya teguh pendirian. Bagus sekali. Kalau menurut Habib, apakah dari definisi ini ada yang mengarah ke nasionalisme atau tema yang kita bahas sekarang? Ideal sekali. Sudah include, sudah termasuk nasionalisme itu. Tidak kanan kiri itu artinya jangan sampai jeblok ke aliran-aliran yang terlalu kanan dan terlalu kiri. Jadi lurus di tengah dan tetap pedomannya itu adalah hablillahil matin dan sunnat Rasulil Amin. Dan itu sudah terwujud dalam tulisan-tulisan para santri yang ada kan. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Liberal kiri dikritik. Yang kanan juga dikritik walaupun bersumber dari nilai-nilai agama, kelompok kanan juga dikritik. Jadi akhirnya jadilah kita pada posisi yang wasatiyah. Karena itu di Majelis Ulama ada istilah paradigma Majelis Ulama dalam konteks ini adalah wasatiyatul Islam. Tengah. Ya cocok dengan tadi itu definisi santri di Indonesia ini. Apakah wasatiyah itu maksudnya adalah moderat, Habib? Bukan. Kita tidak pakai istilah moderat. Moderat itu istilah dari Barat. Karena itu saya dengan teman-teman mengatakan jangan menggunakan istilah moderat. Moderat itu artinya nanti arahnya kepada sinkritisme. Jadi menerima kebatilan pihak lain. Tapi wasatiyah itu di tengah. Di tengah itu artinya tidak kanan, tidak kiri. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tidak ekstrem kiri. Ihdinas siratal mustaqim itu wasatiyah. Nah. Berarti kalau boleh menyimpulkan Habib, santri ini pertama mereka memiliki potensi untuk ikut menyumbang atau memberikan sumbangsih untuk bangsa dan negara ini. Kemudian tinggal memanfaatkan peluang yang ada dan juga bagi yang memiliki wewenang agar memberikan kesempatan kepada para santri untuk bisa mewarnai dan menyebarkan jiwa kesantrian itu ke berbagai sektor itu tadi. Kemudian terakhir mungkin Habib, pesan Habib untuk kami santri Sidogiri. Iya, saya jawab yang pertama tadi dulu sebelum pesanan. Jadi saya ingat kata-katanya Ki As'ad. Jadi saya ini duduk sama Ki As'ad itu lama ya. Saya tahu persis. Saya sampai masuk ke rumahnya itu bebas ke rumahnya Ki As'ad. Sampai ke kamarnya saya masuk saking dekatnya itu. Saya melihat tamu-tamu yang datang tuh. Ki As'ad tuh bagus mengarahkan. Ada orang yang ingin jadi wali kota, matur sama Ki As'ad. Ki As'ad tuh saya melihat visinya itu seperti ini. Jangan, kondisinya nggak memungkinkan. Jadi semua itu sentralnya tuh ke Kiai. Minta petunjuk Kiai, tapi Kiai merestui untuk masuk berbagai segi. Dalam skala kecil waktu itu Ki As'ad. Tapi alangkah hebatnya kalau dalam skala yang lebih luas lagi, lebih besar lagi, pesantren-pesantren ini terus melakukan seperti yang dilakukan oleh Ki As'ad Syamsul Arifin. Itu sangat bagus. Jadi sampai Ki As'ad itu bilang, kamu masuk aja, kalau enggak mereka akan masuk nanti. Jadi kamu harus jalankan, kami dukung. Jadi Ki As'ad ngomong gitu tuh dengan dukungannya. Dukungan dari para jamaahnya Ki As'ad, para umatnya Ki As'ad. Nah, jadi kalau kita tuh bersatu dalam hal mencapai tujuan ini, insya Allah Islam kemajuan Islam tidak jauh akan kita raih nanti di Indonesia ini. Nah, selama ini kan kita hanya pandai berkerumun.
Kita senang kalau ada pengajian ribuan yang datang berkerumun, tapi tidak pandai berbaris. Artinya di sini saya ingin mengatakan berkerumun itu bebas, tapi kalau berbaris itu teratur, nizam. Haqqun bila nizam, galaba yaghlibuhul batil binizam. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini satu petunjuk bahwa kita itu harus disiplin betul, bisa mengatur sesuatu itu dengan sebaik-baiknya, dengan strategi yang baik untuk menuju pada tujuan itu. Jadi santri Sidogiri, pesan saya kira sudah cukup baik. Hanya saja jangan menutup diri untuk maju ke depan mengisi kekosongan yang ada. Sebab kalau kita tidak maju, mereka akan menguasai. Mereka jangan salahkan kalau mereka sudah menguasai, baik itu kekuasaan maupun dalam sektor-sektor lainnya, kita jangan salahkan karena kita membiarkan diri untuk tidak mengisi kekosongan yang ada. Jadi ke depan pikirkan dengan musyawarah kepada para kiai untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada ini. Baik, terima kasih Habib. Jadi para santri, mari kita mewarnai agar kita tidak diwarnai. Begitu. Betul. Habib? Boleh dengan kata-kata itu. Baik. Karena ini waktunya terlalu sebentar Habib, sebenarnya masih banyak yang ingin kami obrolkan. Tapi barangkali ada waktu yang lain nanti bisa istifadah lebih banyak lagi kepada Profesor Habib Muhammad Baharun. Terima kasih Habib atas banyak sekali tadi yang sudah disampaikan pemirsa. Semoga ada yang bisa kita istifadah dari obrolan pada siang sore hari ini. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sidogiri. Salam Sidogiri.